Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kepanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini, pada siang hari ini, untuk melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan sebelumnya, materi yang diberikan kepada saya atau materi yang saya dituntut untuk menyampaikannya adalah sejarah Ahlul Bait atau sejarah Syiah Ahlul Bait. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebagai sebuah muqaddimah untuk memasuki sejarah itu adalah kita bahas siapa Ahlul Bait, sehingga dari situlah kemudian kita akan melanjutkan pada sejarah mereka. Pada pertemuan yang sebelumnya, kesimpulan kita dari kajian yang bersumber kepada tafsir dan pada saat yang sama tentu teologis, yaitu menggali, memahami surat Al-Ahzab ayat 33, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Ahlul Bait pada ayat tersebut, dan pada ayat itu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesucian mereka dan merekomendasikan kepada kita tentang kesucian mereka dengan pembahasan yang sudah kita lakukan. Dan kalau ikhwan dan akhwat ingat, saya juga menyampaikan atau mempersilahkan ikhwan dan akhwat sebagai bagian daripada bahan bacaan yang bisa dibaca tentang pembahasan siapa Ahlul Bait itu, tentu selain dari tafsir Syiah seperti misalnya Nurul Quran atau tafsir Al-Mizan atau Al-Amsal, tafsir Sunni yang berbahasa Indonesia yang dengan mudah juga bisa kita baca, yaitu tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Dr. Ustadz Quraish Shihab, yang pada ayat itu, pada ayat 33 surat Al-Ahzab itu menyampaikan berbagai pandangan, yakni menukil berbagai pandangan para ahli tafsir tentang siapa Ahlul Bait. Boleh jadi kita tidak setuju dengan kesimpulan beliau, tetapi sebagai sebuah pengetahuan penting untuk dibaca, untuk kemudian dibandingkan satu pandangan dengan pandangan yang lain, yang pada pertemuan sebelumnya kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait pada ayat tersebut adalah 4 orang dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu putri beliau Sayyidah Fatimah dan suaminya itu Imam Ali bin Abi Thalib, serta Imam Hasan dan Imam Husain cucu beliau, dengan beliau sendiri menjadi 5, dan itulah yang dikenal dengan Ashabul Kisah. Dengan argumentasi dan perdebatan yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, baik dari sisi bahasa, baik dari sisi teologis, baik dari sisi keyakinan bahwa merekalah pada ayat itu adalah sebagai pribadi-pribadi maksum, maka itulah kesimpulan kita. Selain kata Ahlul Bait, juga ada istilah atau kata yang digunakan di dalam Al-Quran adalah yaitu Al-Qurba, yaitu yang ada di dalam surat Asy-Syura.
kalau tidak salah pada ayat 23 ya, Asyura itu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membayar upah risalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dengan kecintaan atau mawaddah kepada al-qurba. Dan al-qurba yang dimaksudkan dalam ayat itu sesuai dengan pemahaman bahwa mawaddah itu adalah sebuah kecintaan yang melazimkan adanya ketaatan, ya, artinya tidak hanya sekedar maksudnya adalah cinta lisan ataupun hubungan emosional, tetapi di situ ada keharusan dan konsekuensi daripada ketaatan. Maka konsekuensi ketaatan itu adalah mengharuskan mereka adalah al-maksum, mereka yang juga terlepas daripada kesalahan dan dosa. Karena itu kata al-qurba yang ada adalah persis sama dengan ahlul bait yang ada pada surat Al-Ahzab 33 tersebut. Pribadi-pribadinya adalah yang dimaksud adalah yang demikian. Kemudian yang ketiga dalam istilah memang itu tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi ada di dalam sunnah atau ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan nama hadis Saqalain. Pada hadis Saqalain itu di mana Rasulullah menyebutkan bahwa beliau meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan itrati ahla baiti. Di sini ada tambahan kata itrah selain kata ahlul bait yang sesuai dengan beberapa referensi yang menyebutkan, ya, itrati ahla baiti itu adalah kembali kepada atau yang dimaksudkan dengannya pribadi-pribadi selain ahlul bait yang 4 itu adalah ditambah dengan 8 lagi keturunan dari mereka atau keturunan dari Imam Husain yang diyakini sebagai para imam ahlul bait alaihimussalam. Sehingga itulah yang membedakan kata itrah ahlul bait dengan ahlul bait itu sendiri. Jadi itrah adalah garis keturunan atau yang dalam bahasa Indonesia juga digunakan trah, ya. Nah, saat ini kita sering mendengar kata trah Soekarno misalnya. Itu trah itu boleh jadi memang diambil dari bahasa Arab itrah yang artinya adalah garis keturunan yang punya nilai khusus. Jadi tidak setiap keturunan kemudian disebut trah, tetapi dia punya nilai-nilai khususnya. Misalnya dalam sebagian meyakini harus laki-laki misalnya, atau yang dia membawa nilai-nilai atas orang tuanya dan seterusnya. Maka pada penggunaan kata itrati ahla baiti yang ada di dalam hadis Saqalain tersebut, yang itu adalah lebih kuat daripada versi sunnati, kalaupun kata atau hadis yang Saqalain sunnati juga dianggap sebagai sahih, tetapi tetap itrati adalah lebih kuat dari sisi periwayatan dan lebih banyak dari sisi periwayatan. Tentu sunnati masih diperdebatkan, tetapi kalaupun kita terima, maka tentu adalah itrati lebih kuat. Dan di dalam kaidah pemahaman agama kita, baik dalam yang kita sebut dengan ilmu usul fikih misalnya, maka ketika ada yang berbeda, maka yang lebih lemah itu harus diikat, harus dipahami konteksnya adalah dengan yang lebih kuat. Artinya kalau kita terima bahwa sunnati itu adalah juga sebagai pusaka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pusaka itu atau sunnah itu, sabda-sabda itu adalah yang berhubungan atau yang diriwayatkan, yang diterima melalui
ahlul bait atau melalui itrah ahlul bait alaihimussalam. Yang menarik juga salah satu kajian yang dilakukan dan juga ada riwayatnya, kata sunnati itu ya, kalau kita coba kita gambarkan kata sunnati itu dalam bahasa Arab berarti sin, nun, ta. Ya. Itu kalau ada ada titiknya, nunnya ada titiknya, taknya ada titiknya. Tapi kalau kita buang semua titiknya nun kita buang, titiknya tak kita buang, ya, titiknya ya juga kita buang. Kalau iya-nya jelas, itu iya tidak bisa dibaca dengan huruf lain walaupun tanpa titik. Dulu tulisan Arab itu, huruf Arab itu tanpa titik dan tanpa harakat. Tapi orang bisa memahaminya, bisa membacanya karena setiap yang menyampaikan dari katakan Rasulullah kepada sahabat atau kepada para imam dan terus kepada muridnya itu dipahami sudah bisa jelas bacaannya walaupun tanpa harakat dan tanpa titik ya. Nah, itu kalau sunnati kita buang titiknya nun, kita buang juga titiknya ta, terus gigi itu giginya sin ada 3, giginya nun ada 1 berarti 4, kemudian giginya ta berarti ada 5. Kalau ini gigi bentuknya sama, apalagi dulu tulisan itu ada namanya tulisan kufi yang tidak dibedakan antara sin. Kalau sebagian tulisan itu dibedakan, misalnya sin itu selain 2 gigi yang rapat, misalnya kemudian ada giginya lebih panjang, itu sin gitu kan. Sehingga kemudian setelah sin baru nun. Tapi kalau giginya sama, 3 ditambah giginya nun dan ta, itu bisa dibaca dengan bacaan lain. Sunnati bisa dibaca dengan nasabi. Jadi sin itu bukan sin, tapi nun yang awalnya. Baru sin, setelah nun, setelah itu baru ba. Jadi nun, sin, ba. Itu giginya pasti sama. Hanya saja titiknya yang berbeda. Dan kalau tanpa titik itu juga bisa dibaca nasabi. Dan ada itu sebagian periwayatan yang membacanya nasabi. Sehingga kalau hadis Saqalain itu berupa kitab Allah, yakni yang menjadi pusaka Nabi itu adalah kitab Allah, dan nasabi itu keturunanku. Jadi keturunanku itulah yang kemudian diterjemahkan atau dipahami dengan sumber lain yang mengatakan etrati ahla baiti itu persis sama. Ya, itu adalah garis keturunan dari keluargaku, ini juga adalah nasabi, nasabku, keturunanku. Itu maksudnya adalah pribadi-pribadi yang sama. Penjelasan lain yang menjelaskan bahwa maksudnya etrati ahla baiti atau dalam hadis sunnati yang bisa dibaca nasabi itu adalah para imam ahlul bait alaihimussalam, ya, jumlah 12 imam ahlul bait dari Imam Ali hingga Imam Mahdi adalah yang menjelaskan tentang ayat Ali Imran 124 kalau tidak salah, atau Al-Baqarah 1. Ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. 124-nya saya yakin, tapi saya ragu pada suratnya apakah itu di An-Nisa atau di Al-Baqarah. Sepertinya An-Nisa ya, An-Nisa 124. Di mana ayat itu menjelaskan tentang kewajiban kita kaum mukminin untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Penekanannya atau penjelasannya adalah pada kata ulil amri, di mana dalam riwayat yang dinukil dan itu ada dalam referensi atau kitab di Ahlus Sunnah, walaupun tidak levelnya tidak setingkat tentu Bukhari, Muslim dan seterusnya,
Tapi ada dalam sebuah kitab namanya Ya Nabi'ul Mawaddah yang ditulis oleh Al-Allama Al-Qunduzi Al-Hanafi. Itu beliau menukil sebuah riwayat di mana ketika ayat itu dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita tahu kaum muslimin berkewajiban untuk mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri, maka sahabat bertanya yang hadir dan yang mendengar saat itu ayat yang dibaca oleh Nabi itu bertanya, siapa mereka, wahai Rasulullah, yang ketaatannya adalah digandengkan oleh Allah dengan ketaatan kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi katanya dalam riwayat itu menyebutkan tentang para imam, nama satu-satu dari Imam Ali bin Abi Thalib sampai kepada Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar Ajalallahu Farajahu Syarif, yaitu 12 imam dari keturunan dari Ahlul Bait. Sehingga kalau dihubungkan antara ayat-ayat ini, jadi dengan kata lain di dalam Al-Quran, istilah lain yang digunakan yaitu ulul amri, yang menjadi ketaatannya adalah digandengkan dengan Allah dan Rasul, dan kita yakini ketaatannya juga adalah ketaatan yang mutlak, ya, maka itu haruslah juga sebagai orang yang maksum. Karena ketaatan mutlak itu artinya tanpa harus kita pahami benar atau salah. Karena sudah diperintahkan untuk ditaati tanpa adanya kemudian kita menilai lagi. Maka berarti itu tidak ada cara lain kecuali yang harus ditaati itu adalah pasti benar, atau dengan istilah lain maksum. Pada Allah jelas, pada Rasul jelas, hanya pada ulil amri yang menjadi perdebatan. Dengan apa yang sudah kita sampaikan pada sebelumnya tentang ayat Tathir 33, maka nyambung bahwa ulil amri yang dimaksud di situ adalah para imam Ahlul Bait alaihi wassalam. Di sini tentu ada perdebatan di kalangan para ahli tafsir tentang adanya ketaatan kepada ulil amri itu yang dipahami oleh saudara-saudara kita para ahli tafsir Ahlus Sunnah adalah sebagai ketaatan yang tidak mutlak. Ya. Sebagian tentu, tapi sebagian juga meyakini bahwa ketaatan pada ulul amri pada ayat itu juga dipahami kemutlakan. Kenapa sebagian memahami bahwa ketaatan kepada ulil amri pada ayat ini tidak mutlak? Alasan mereka karena dibedakan antara ketaatan kepada Allah yang menggunakan kata tersendiri, ya, pada ayat itu disebutkan pertama ati Allah, taatlah kalian kepada Allah. Kemudian ada kata taatlah lagi, ya, ati Allah wa ati rasula wa ulil amri minkum. Jadi ada kata atiu 2 kali. Karena itu sebagian dari kalangan mufassir Ahlus Sunnah meyakini bahwa kata atiu yang pertama yang untuk Allah itu berbeda dengan kata atiu yang kedua yang untuk Rasul dan para imam. Bedanya apa? Bedanya adalah bahwa pada atiu untuk Allah itu adalah mutlak. Artinya kita harus mengikutinya dengan katakan merem mata, tidak lagi kemudian melihat benar apa enggak ya, perlu diikuti atau tidak, mengikutinya karena kita meyakininya benar atau boleh jadi salah, enggak. Ya, pada Allah adalah mutlak kata atiu.
Kemudian menggunakan kata ati'u lain. Yang kedua, yang itu kata mereka supaya beda dengan kata ati'u yang pertama, maka ini tidak mutlak. Walaupun konsekuensinya karena digandengkan yang kedua itu ati'unya kepada Rasul dan ulil amri, mestinya kalau kata ati'unya tidak mutlak berarti dua-duanya sama-sama tidak mutlak, yaitu untuk Rasul dan ulil amri. Dan ini problem kalau kita meyakini bahwa ketaatan kepada Rasul juga tidak mutlak. Artinya tidak mutlak itu artinya bahwa bisa jadi ada perintah Rasul itu yang salah. Sehingga kita kemudian yang menilai, orang lain yang menilai, sahabat yang menilai bahwa yang diperintahkan Rasul itu benar atau salah. Sehingga kalau benar wajib ditaati, kalau salah wajib ditegur, diluruskan, tidak perlu ditaati. Dan itu diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Bahwa ketaatan kepada Rasul juga adalah ketaatan yang tidak mutlak. Toh, Nabi juga adalah manusia biasa yang bisa salah. Salah satu di antara bukti yang sering disampaikan oleh para ulama itu, yaitu ketika Nabi pernah menyuruh dan ternyata salah apa yang disuruh Nabi itu, yaitu pada saat proses mengawinkan antara kurma jantan dan betina ya. Kalau buah, kalau pohon juga disebut jantan dan betina ya. Ya, tidak hanya pada binatang ya. Jadi katanya dalam cerita itu bahwa Nabi menyaksikan petani sedang mengawinkan manual antara yang laki atau yang jantan itu dengan yang betina, dengan perempuan. Tapi Nabi kemudian bilang, enggak usah. Kenapa kamu harus kawinkan manual? Yang dalam bahasa disebut dengan liqah. Katanya Nabi, enggak usah. Biarkan Allah SWT sudah mengirim angin. Angin itulah yang kemudian akan menjadi media untuk kemudian akan terjadi proses perkawinan antara kurma yang laki dan perempuan, jantan dan betinanya. Sehingga tidak perlu kepada petani secara manual mengawinkannya. Petani itu katanya mengikuti arahan Nabi. Tapi di saat panen ternyata hasil panennya tidak seperti yang diharapkan. Hasil panennya tidak seperti yang biasanya, turun dari biasanya. Maka di saat itu dia protes kepada Nabi, loh saya ikut Anda wahai Nabi, sarannya diikuti untuk tidak mengawinkan secara manual, loh kok malah hasilnya jelek. Lebih bagus kalau kita kawinkan secara manual. Maka kemudian Nabi katanya mengaku bahwa dirinya salah dengan mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyaku. Ya, kata Nabi, sebenarnya kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Dengan kata lain, kalau kita mau bahasakan dengan bahasa kita, iya saya salah. Mestinya saya itu urusannya hanya akhirat saja, bukan urusan dunia. Kalian lebih tahu tentang dunia, saya tidak akan ikut campur. Terserah kalian mau melakukan apa saja tentang urusan dunia kalian. Nah, itu kira-kira bahasa, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita hari ini. Tapi pertanyaannya, loh, Nabi yang mulia, kalau Anda memang tidak tahu, kalau Anda tidak lebih pintar, dan Anda hanya mengurusi akhirat, kenapa Anda ikut campur? Kenapa Anda misalnya memberi saran, bahkan sarannya salah? Nah, tentu kisah atau kejadian itu ditolak di dalam bahkan para peneliti dan sejarawan atau ahli hadis dalam Ahlul Bait. Ditolak itu tidak sesuai dengan yang semestinya, bahwa Nabi kalau memang nggak tahu ya nggak perlu ikut campur. Terus yang kedua, ada masalah yang sangat krusial. Memang ada pemisahan antara dunia dan akhirat. Dan Nabi diutus untuk urusan akhirat saja, bukan dunia. Itulah
yang kemudian nanti berkembang ada sebuah mazhab pemikiran di dalam para intelektual muslim namanya sekularisme, ya, sekuler, bahwa agama itu turun, agama itu memang dibawa oleh para nabi, Al-Quran, hadis, hanya menjelaskan kepada kita apa yang kita butuhkan di akhirat kita di sana, apa yang menjadikan kita bahagia di akhirat sana, ya, sholat, puasa, dan. Itu pun bersifat pribadi, tidak bersifat komunal atau sosial. Islam atau agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah yang bersifat personal saja, bukan yang kemudian punya konsep tentang manajemen di tengah masyarakat, politik, bagaimana seharusnya mengelola sebuah katakan komunitas, negara, dan seterusnya. Enggak, agama tidak ada hubungannya dengan itu dipertegas dengan hadis tadi. Bahwa boleh jadi kalian adalah lebih pintar, lebih pandai tentang berbagai urusan dunia kalian, sehingga tidak perlu dicampuri, tidak perlu kemudian agama ikut punya andil. Ya, dengan kata lain agama hanya urusannya katakan urusan pribadi, hanya wudhu, najis, mandi, dan seterusnya. Personal saja. Itu punya dampak yang sangat besar kemudian. Kembali kepada permasalahan tadi bahwa itu pemahaman bahwa atiunya adalah terbatas, tidak mutlak, hanya kalau benar kita ikuti, tapi kalau salah tidak. Itu dengan pemahaman tadi bahwa karena Allah menggunakan 2 kali atiu dan atiu, berarti konsekuensinya yang nabi juga terbatas, yang ulil amri juga terbatas. Ini pemahaman pertama. Pemahaman kedua adalah mengatakan bahwa atiunya kepada Allah itu mutlak, atiunya kepada Rasul juga mutlak. Tetapi pada ulil amri tidak mutlak. Loh, alasannya apa? Alasannya Allah tidak menggunakan lagi. Ini sebaliknya dari alasan yang pertama tadi. Tidak menggunakan lagi kata atiu. Hanya digandengkan saja dengan Nabi. Allah menggunakan kata atiullaha, satu. Atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah secara mutlak. Ditegaskan kata taatlah. Dan taatlah juga. Ini juga secara mutlak. Makanya menggunakan kata penegasan. Kata taatlah juga. Kemudian kepada siapa? Allah, Rasul. Mutlak juga. Nah, untuk yang ketiga, tidak menggunakan kata dan taatlah. Enggak. Hanya dan ulil amri. Karena tidak menggunakan kata taatlah juga, hanya digandingkan, maka dipahami di sini bahwa kata untuk ketaatan kepada ulil amri itu terbatas. Sehingga karena terbatas, yakni terbatas kalau dia benar, maka kalau dia salah, tidak perlu untuk kemudian ditaati. Karena longgar begitu, maka diterjemahkannya dengan banyak. Sebagian menerjemahkan ya pemerintah setiap negara, baik itu dalam bentuk raja atau presiden, perdana menteri, khalifah, apalagi dan sejenisnya, itulah yang dimaksud ulil amri. Sehingga mereka manusia-manusia biasa memang perlu ditaati, tapi adalah kalau apa yang mereka putuskan untuk ditaati itu adalah benar, tidak bertentangan dengan katakan apa yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan Rasul, tidak bertentangan dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Sebagian menerjemahkan juga bahwa ulil amri itu maksudnya adalah kaum elit di kalangan setiap negara atau bangsa yang biasanya elit itu adalah yang paling pintar di antara yang lain, sehingga muncullah juga konsep bahwa maksudnya ulama
Ulil amri itu maksudnya ulama. Di Indonesia itulah konsep kemudian diangkat MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itulah yang dipahami sebagai ulil amri yang punya otoritas untuk mengawal apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam artian presiden dan yang lain, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan agama. Sehingga kalau ada yang disampaikan tentang agama yang tidak benar, ulul amri, maksudnya majelis ulama ini wajib untuk meluruskan. Dan karena itu kemudian ketaatan kepada mereka juga wajib, walaupun sekali lagi tidak mutlak. Ini pandangan yang kedua. Problemnya seperti tadi, kok bisa ketika tidak disebutkan kata atiu, tidak diulang lagi, adalah berarti beda. Pemahaman yang ketiga justru sebaliknya. Pemahaman yang ketiga ini sama dengan yang pertama. Kalau kata itu diulang, berarti punya pemahaman yang beda. Justru kalau tidak diulang, itu adalah sama. Di kata ati'ullah menggunakan kata ati'u. Untuk Rasul ada lagi kata ati'u, ini menuntut beda. Karena kalau sama tidak perlu diulang kata ati'unya. Langsung ati'ullah wa rasulah misalnya. Sehingga ketaatannya sama berarti. Tapi ketika diulang, maka ketaatan yang pertama beda dengan ketaatan yang kedua. Ya, kalau boleh saya contohkan misalnya, kalau saya bilang bahwa saya makan nasi dengan sendok dan garpu misalnya. Dan saya makan nasi putih dengan sendok dan garpu dan nasi goreng. Tanpa diulang lagi kata makannya. Maka makan nasi putih yang menggunakan sendok dan garpu itu juga berlaku pada nasi goreng. Sama-sama makan, cara makannya juga sama. Tapi kalau saya menginginkan sesuatu yang beda, misalnya saya makan nasi putih dan rendang dengan tangan dan soto misalnya. Soto Surabaya dengan sendok, ini tidak boleh. Makan itu harus diulang di sini. Karena makan yang pertama beda dengan kata yang kedua yang mau kita gunakan lagi makan. Ini makannya pakai tangan. Ini makannya pakai sendok. Itu harus diulang kata makannya. Jadi kata makan yang pertama itu sudah lebur maksudnya dengan tangan, sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk makan dengan sendok. Harus menggunakan lagi kata makan. Dalam bahasa Arab begitu, dalam kaidah begitu, bahasa Indonesia juga harusnya begitu ya. Karena setiap apa yang kita ungkapkan dari sebuah kata itu pasti ada yang kita maksudkan. Kalau yang kita maksudkan beda dua kali, yang pertama maksudnya adalah A, yang kedua maksudnya B, itu tidak bisa. Karena kalau kita gunakan sebuah kata maksudnya A, berarti habis kata itu. Tidak bisa lagi digunakan untuk yang kedua. Contoh lain supaya lebih bisa dipahami oleh kita. Dalam bahasa Indonesia kita punya istilah misalnya pacar. Ya. Apa yang kita pahami dari kata pacar itu? Apa pacar itu? Nah, itu makna pertama daripada pacar, yakni kawan lawan jenis, ya, kawan lawan jenis yang mungkin punya hubungan khusus. Tapi ada kata pacar yang kedua, Pak. Apa artinya? Pacar yang mewarnai kuku kita yang dibuat dari daun inai atau daun pacar itu juga disebut pacar, ya kan? Terus kalau saya mau menggunakan misalnya kata pacar itu, saya bilang pacar itu haram. Bisa enggak saya bilang maksudnya pacar itu dua-duanya? Enggak bisa. Pasti yang saya maksud dengan kata pacar itu satu di antara dua makna itu.
Makanya saya bilang pacar itu haram. Oh, maksudnya yang tadi yang pertama itu yang tidak ada hubungan. Harusnya tidak ada hubungan tapi ada hubungan misalnya. Kalau saya menggunakan dua-dua juga harus diulang. Misalnya saya bilang pacar itu ada yang halal, ada yang haram. Nggak bisa itu. Nggak boleh itu. Pacar yang halal itu beda dengan pacar yang haram. Atau bahkan sunnah. Kalau dipahami bahwa memang mewarnai kuku dengan daun inai itu adalah sunnah hukumnya, mustahab hukumnya, atau mewarnai jenggot atau rambut misalnya dalam kondisi tertentu, mungkin perang dan semacamnya, supaya tidak menunjukkan kaum muslimin itu sudah tua-tua, ada putih semua, maka supaya nampak gagah dengan misalnya diwarnai dengan daun pacar itu sunnah. Tidak bisa saya gunakan pacar, haram, dan sunnah. Nggak bisa itu. Saya harus gunakan 2 kali kata pacar itu. Karena ketika digunakan pada yang pertama sudah habis. Tidak bisa lagi kita gunakan untuk yang kedua. Kalau mau digunakan untuk yang kedua, harus diulang lagi katanya. Nah, di sini juga begitu. Kalau memang kita ingin mengatakan bahwa kata atiunya beda, maka sudah benar atiullah beda dengan atiur Rasul, karenanya diulang. Tapi bedanya bukan seperti pandangan pertama tadi yang mengatakan bahwa bedanya yang Allah mutlak, yang ini tidak mutlak. Karena konsekuensinya berarti Rasul juga tidak mutlak. Padahal ya tadi itu. Tapi ada makna lain, ada tujuan lain. Dua-duanya kata atiu di sini mutlak. Tapi kata atiullah yang pertama itu adalah ketaatan kita kepada Allah berbeda dengan ketaatan kita kepada Rasul dan para imam. Bedanya apa? Kalau ketaatan kita kepada Rasul dan kepada imam itu sumbernya dari mana? Siapa yang mewajibkan kita taat kepada Rasul dan imam? Jawabannya jelas Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita untuk taat kepada Rasul dan para imam. Tapi untuk yang pertama, ketaatan kepada Allah siapa yang mewajibkan? Kita apa bisa juga bilang Allah yang mewajibkan? Loh, kalau Allah yang mewajibkan kita untuk taat kepada Allah, taat yang sebelumnya itu dari mana? Artinya siapa yang menyuruh kita untuk taat kepada Allah? Khususnya untuk taat, bahwa Allah menyuruh untuk taat pada dirinya. Nah, itu tidak bisa dari Allah sendiri. Ya, itu namanya daur, itu namanya siklus. Artinya sebelum kita memang punya kewajiban taat kepada Allah, tidak bisa mengikuti taat kepada Allah dengan firman-Nya Dia. Tapi harus dari sesuatu yang lain. Karena itu para ulama mengatakan bahwa atiullah itu bukan ketaatan kepada Allah yang bersifatnya maulawi dalam istilah. Artinya dia sebagai Tuhan, bukan. Tapi ini akal kita yang memahami bahwa harus taat kepada Allah. Allah hanya menunjukkan kepada akal kita supaya taat kepada Allah, bukan mengikat dalam artian sebagai sebuah perintah. Karena perintah itu menuntut kita untuk taat dulu baru kita melaksanakan perintahnya. Sementara ini adalah perintah untuk taat. Itu perlu kepada sesuatu yang lain. Karena itulah dalam pembahasan teologi, ketaatan kepada Allah itu adalah berasal daripada akal kita, rasional kita. Kita sebagai manusia yang berakal sehat, karena kita tidak ada sendiri di dunia ini, tapi kita diciptakan dan kita diberi berbagai karunia oleh yang menciptakan kita, maka kita perlu untuk berterima kasih kepada yang menciptakan dan memberi berbagai karunia itu. Siapa yang mengatakan harus berterima kasih? Yaitu akal kita, karena kita punya akal sehat. Itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sementara ketaatan kepada Nabi dan selanjutnya kepada ulul amri
adalah ketaatan yang maulawi. Ini karena Allah yang menyuruh kita untuk taat kepada Nabi dan para imam. Jadi dari sisi kemutlakan sama. Tapi bedanya adalah pada atiullah yang pertama itu adalah dasar ketaatannya adalah rasional, akal. Sementara ini adalah maulawi. Ini yang kedua adalah karena perintah Tuhan. Nah, terus ketika digandengkan antara ulil amri dengan Rasul, itu menunjukkan bahwa di situ ketaatannya sama. Ini ketaatan sama-sama kemutlakan. Itu diantara dalil yang perdebatan disampaikan oleh para ahli tafsir untuk mengatakan bahwa ketaatan pada ulil amri tidak sama dengan ketaatan Rasul dan sudah kita bantah dalam penjelasan tadi. Yang kedua adalah ayat kelanjutan ayat itu yang mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi. Kalau kalian berselisih pandangan tentang sesuatu, maka kembalikanlah. Ya, kembalikanlah kemana? Kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada lagi penyebutan ulil amri. Allah tidak mengatakan dan kembalikannya. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul dan ulil amri. Enggak. Hanya mengatakan kalau kalian punya perbedaan pandangan di tengah masyarakat, maka jadikanlah rujukannya untuk memutuskan itu, yaitu kembalikan kepada apa kata Allah dan apa kata Rasul. Ulama kebanyakan ahlu sunnah mengatakan ini bukti bahwa ketaatan pada ulil amri itu tidak mutlak. Makanya tidak dijadikan rujukan. Hanya disuruh kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bukan kembali kepada ulil amri. Karena ulil amrinya bisa salah, bisa benar. Tapi yang pasti benar Allah dan Rasul. Itu alasan mereka yang mengatakan bahwa ulil amri itu tidak mutlak, terbatas. Tapi kita atau para ulama ahlul bait mengatakan justru ketika tidak disebut oleh Allah itu menegaskan bahwa ulil amri itu sama dengan Rasul. Satu paket dengan Rasul. Bukan dua. Rasul dan ulil amri itu satu. Makanya tidak perlu disebutin lagi. Ini justru menegaskan apa pemahaman kita tadi. Sebagaimana pada atiur rasulah wa ulil amri dianggap satu paket oleh Tuhan, taatlah kepada Rasul dan ulil amri, maka kalau kalian berselisih, kembalikan juga kepada Allah dan Rasul. Rasul itu maksudnya adalah Rasul dan ulil amri. Loh kok bisa ada dannya? Iya, karena tidak ada masa di mana Rasul dan ulil amri. Enggak, ini tentatif. Kalau ada Rasul, tidak ada lagi ulil amri. Karena ulil amri itu adalah posisi menggantikan Rasul. Jadi kalau tidak ada Rasul, baru ada ulil amri. Dan ulil amri itu artinya menduduki kedudukan Rasul. Jadi ketika ayat mengatakan, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka maksudnya adalah kembalikan kepada Allah jelas, Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul gimana? Yaitu Rasul maksudnya sabda-sabdanya. Kalau ada Rasulnya berarti Rasulnya. Kalau tidak ada Rasulnya terus ya pelanjutnya. Itulah yang kita sebut dengan ulil amri. Jadi bukan ada dua antara Rasul dan ulil amri. Tapi yang ada salah satu posisi ada Rasul. Berarti ulil amri tidak ada, tidak berfungsi. Keberadaan Imam Ali, Imam Hasan, Imam Husain di saat ada Rasulullah, enggak, mereka bukan imam, mereka bukan ulul amri. Semuanya kembali kepada Rasul. Tapi di saat Rasul sudah wafat, maka yang ada posisinya adalah ulil amri. Jadi kembali kepada ulil amri itu sama dengan kembali kepada Rasul. Nah kalau tidak, ya masih
belum jelas lagi, dalam artian kembali kepada Allah dengan penafsiran yang boleh jadi beda, kembali kepada hadis Rasul yang boleh jadi beda. Jadi itu adalah istilah lain dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang istilah ulil amri yang maksudnya juga adalah ahlul bait dan para imam tadi dengan penjelasan itu. Jadi sampai di sini kita sudah mengenal istilah ahlul bait yang ada pada ayat Al-Ahzab ayat 33 surat Al-Ahzab, begitu juga Al-Qurba yang ada pada Asy-Syura 23 dan juga pada ulil amri yang ada pada itu An-Nisa 124 ya. Yang maksudnya adalah juga ahlul bait dan itra ahlul bait. Kemudian kata ahlul bait itu juga digunakan untuk pengikut ahlul bait. Syiah ahlul bait. Itu juga sering digunakan sebagai ahlul bait. Selain apa yang kita sebut sebelumnya tentang beberapa pandangan tentang yang dimaksud dengan ahlul bait. Di antaranya adalah dzurriyyatul Rasul, keturunan Rasulullah, paling tidak dari Imam Ali dan Sayyidah Fatimah, walaupun katakan ahlul bait dengan makna yang lebih luas yang pertemuan yang lalu juga kita sebutkan juga diklaim oleh Bani Abbas misalnya, tapi kita sebutkan itu bahwa itu kata penggunaan yang umum tentang ahlul bait, tapi bukan yang berhubungan dengan Al-Ahzab ayat 33. Jadi dengan kata lain untuk membedakan kita sebut bahwa ini dzurriyyah ahlul bait. Yang orang kita menyebutnya dzurriyyah saja atau menyebutnya Sayyid, Syarifah, Syarif, Habib misalnya, itu adalah yang dimaksud dzurriyyah, keturunan daripada ahlul bait. Penggunaan yang lain ahlul bait maksudnya adalah pengikut, maksudnya adalah Syiah ahlul bait. Kan di antara kita atau sering juga kita menggunakan dia ahlul bait atau bukan ya? Nah, maksudnya itu kan padahal orang biasa dalam artian orang di tengah kita, teman kita, maksud kita atau maksud orang yang bertanya itu dia ahlul bait atau bukan? Maksudnya dia pengikut ahlul bait atau bukan? Dengan kata lain maksudnya Syiah atau bukan ya. Jadi yang akan kita bahas nantinya dua-duanya, dalam artian kita akan insya Allah akan membahas tentang sejarah ahlul bait itu dengan makna ahlul bait itu keluarga Rasulullah, yaitu para keluarga suci Rasulullah dan para imam yang pada setiap masa tentu juga ada pengikutnya, ada pengikut para imam itu Syiah ahlul bait. Itu juga nanti mungkin kita singgung dan mungkin saya akan lebih banyak rujuk kepada buku yang juga diterbitkan oleh ICC namanya Manusia 250 tahun, itu ada dalam bahasa Indonesia juga. Itu adalah kumpulan tentang ceramah, analisa sejarah kehidupan Nabi, Imam Ali, dan terus sampai kepada masa Ghaibah Sughra kalau tidak salah. Itu yang dilakukan oleh Imam Ali Khamenei dalam beberapa ceramah beliau. Mungkin saya akan lebih banyak membaca atau merujuk ke buku itu sebagai katakan pegangan untuk nantinya menjelaskan tentang sejarah Ahlul Bait yang diawali dengan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam buku itu disebutkan bahwa Rasulullah itu sejak awal sebagai nabi adalah berjuang untuk membangun masyarakat dari sisi personal, pribadi, dan sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah umat. Dalam pandangan Imam Ali Khamenei, nabi itu diutus oleh Tuhan tidak untuk hanya urusan personal. Ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyatakan misalnya yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu dalam surat Al-Jumu'ah ada dan dalam surat yang lain juga ada. Bahwa Nabi itu diutus oleh Tuhan misalnya untuk mensucikan, membersihkan jiwa manusia. Artinya
Boleh jadi personal, setiap orang diajak oleh Nabi untuk kemudian mensucikan dirinya, tidak makan yang haram, tidak makan bangkai dan seterusnya. Tetapi ada lagi ayat-ayat lain yang juga menyatakan bahwa Nabi itu, para Nabi bahkan diutus oleh Tuhan adalah dalam rangka untuk menegakkan keadilan, liyaquman nas bil qisti, untuk menegakkan keadilan. Nah, menegakkan keadilan itu sudah tidak bisa lagi atau tidak mungkin maksudnya hanya personal, tetapi adalah komunal. Tambah bahwa bahkan pertama kali yang dilakukan oleh Nabi ketika datang ke Madinah itu adalah membangun sebuah komunitas. Nabi membangun dulu markas namanya masjid. Itu yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Dan kemudian Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor sehingga terbentuklah sebuah komunitas. Di situ di dalam buku itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun komunitas yang ada di Madinah awalnya itu adalah didasarkan kepada beberapa pondasi penting. Yang pertama adalah pada iman dan maknawiyah, iman dan spiritualitas. Ini kita bisa dapati bahwa Nabi selalu menekankan kepada pandangan tauhid, pandangan dunia yang didasarkan kepada ilahi, bukan pandangan materialisme, bukan pandangan materi. Seringkali di dalam perdebatan atau perbincangan itu Nabi selalu mengembalikan kepada apa yang menjadi pandangan kita tentang keyakinan kita, akhirat dan seterusnya. Dalam contoh sederhana, ketika Nabi menyembelih kambing misalnya untuk dibagi-bagi, ya, maka Nabi ketika bertanya bahwa ketika bertanya yang tersisa dan yang sudah dibagikan. Nah, itu kan kalau pandangan kita secara materi yang masih milik kita tersisa yang belum dibagi. Ada 2 paha yang belum terbagi nih. Ini sisanya yang masih milik kita, kan gitu bahasa kita. Nabi selalu itu meluruskan, salah. Kata Nabi justru ini 2 ini yang belum milik kita. Yang sudah kita bagi-bagi itulah yang sudah milik kita. Itulah yang sudah pasti milik kita di akhirat nanti sebagai simpanan kita. Tapi ini belum tentu, ini boleh jadi adalah hilang, dimakan atau dimakan binatang atau misalnya dimakan kita jadi apa? Enggak, bukan milik kita, tapi yang sudah dibagi-bagi itulah yang milik kita. Jadi Nabi ingin meluruskan pandangan tentang bahwa kita harus punya pandangan yang disebut dengan pandangan iman dan maknawiyah, iman dan spiritualitas, iman dan pandangan dunia kita. Yang kedua adalah disebutkan oleh Imam Ali Khamenei dalam analisa tentang kehidupan dan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pada berdiri atau pada pijakan yang kedua adalah keadilan. Nabi dalam hidupnya sama sekali tidak pernah mundur sedikit pun, sama sekali tidak pernah katakan kompromi untuk kemudian menegakkan keadilan. Apapun taruhannya, apapun biayanya, Nabi tetap tegas untuk kemudian menegakkan keadilan. Yang ketiga disebutkan pijakan utama, rukun pilar utama adalah ilmu dan ma'rifah. Ya, ilmu adalah bagian yang sangat ditekankan oleh Nabi. Bahkan sejak awal-awal di saat peperangan awal-awal, misalnya perang Badar, yang kemudian ada sebagian pihak lawan yang tertangkap tertawan, untuk dibebaskan itu diharuskan mengajarkan baca tulis.
anak-anak kaum muslimin yang belum bisa baca nulis disuruh belajar. Yang ditawan itu kalau berhasil membuat orang melek baca akan dibebaskan. Itu kenapa? Karena pentingnya ilmu menjadi sebuah pijakan. Nabi selalu menolak apa yang kemudian katakan disebut dengan mitos, mengikuti begitu saja dengan buta, tapi khurafat ya. Semua adalah ditolak oleh Nabi dalam kehidupan beliau, bahwa segala sesuatunya dibangun atas ilmu dan pengetahuan. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga adalah ilmu dan ma'rifah. Yang keempat, Nabi punya pijakan adalah persaudaraan. Persaudaraan di kalangan kaum muslimin saat itu. Ya, sejak awal Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, dan Nabi membangun betul-betul hubungan mereka, hubungan betul-betul bersaudara, sehingga tidak ada sekat lagi antara satu dengan yang lain. Setiap pagi Nabi ketika melakukan sholat jamaah, sholat subuh misalnya, menunggu agak terang, kelihatan matahari sudah agak terang, baru Nabi kemudian bertanya satu-satu kepada jamaah yang hadir. Ketika ada jamaah yang tidak hadir, ditanya oleh Nabi, mana si fulan? Oh, mungkin sakit, mungkin ada masalah, mungkin. Kemudian mengajak yang lain untuk misalnya mengunjungi kalau dia sakit, perlu bantuan, dan seterusnya. Bahkan Nabi, persaudaraan yang dibangun saat itu betul-betul persaudaraan yang tidak lagi memperhatikan misalnya dari kaum atau dari istilah kita darah biru misalnya dengan bukan. Nabi mempersaudarakan bahkan antara Bilal dengan Suhaib. Bilal itu kulit hitam, Suhaib itu orang Romawi yang datang saat itu masuk Islam. Dan Salman Al-Farisi. Semua dipersaudarakan oleh Nabi tanpa melihat adanya katakan ras dan seterusnya. Yang kelima adalah nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai sempurna. Tadi di antara yang disebutkan oleh Al-Quran yaitu wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi Nabi adalah perjuangannya saat itu salah satu yang sangat penting adalah bagaimana mensucikan diri dengan nilai-nilai akhlak mulia. Yang keenam adalah kemuliaan dan kekuatan. Ya, jadi mengajarkan kemuliaan tidak pada kehinaan. Salah satu yang penting, salah satu yang sangat ditekankan oleh Nabi adalah bagaimana kita hidup mulia, tidak hidup hina. Mulia itu artinya bahwa Allah SWT sudah memuliakan kita misalnya. Karena itu tidak boleh kita menghinakan diri dengan entah misalnya minta-minta, entah misalnya melakukan yang perbuatan hina, tidak mulia, yang seharusnya kita punya kewibawaan, punya harga diri, dan seterusnya. Yang tentu itu juga adalah nilai-nilai yang sangat diperjuangkan ya. Kemudian berikutnya berapa tadi ya? Ya, 6. Yang ketujuh, Nabi adalah sangat menekankan kepada kerja keras, kerja dan harakah, bergerak. Tidak diam, tidak berada dalam katakan stagnasi. Nabi selalu membangun saat itu boleh jadi tanpa istirahat ya. Kita bisa bayangkan bahwa ketika masih di Mekah betapa
Nabi itu sejak awal dakwahnya adalah terus kerja keras tanpa mengenal lelah. Tidak ada istilahnya kemudian capek, istirahat, berhenti, katakan apalagi meninggalkan. Nah, gitu juga ketika Madinah. Madinah bahkan ada peperangan yang itu semua adalah butuh kepada kerja keras dan seterusnya. Ya itu yang mungkin disebutkan di sini, dan poin penting lain, Nabi sudah mempersiapkan dari sejak awal apa yang kemudian seharusnya terjadi setelah wafat beliau. Artinya Nabi sudah mempersiapkan secara panjang perjalanan umat ini. Karena itu dari awal Nabi sudah mempersiapkan, mengenalkan tentang katakan kelayakan Imam Ali. Jadi sejak pertama awal-awal Nabi dakwah mengajak keluarganya, ya, keturunan Bani Abdul Muttalib misalnya, itu Nabi sudah bertanya kepada yang hadir, siapa di antara kalian yang siap untuk membantu saya dalam menjalankan tugas dakwah ini. Yang ngacung tangan adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi memperkenalkan saat itu, ya Alilah yang akan menjadi tulang punggungku, dia yang akan bersamaku berjuang untuk menegakkan, dan dialah yang akan melanjutkan setelah sepeninggal. Ayat tathir turun tentang kesucian Ahlul Bait. Sebutkan dalam riwayat bahwa paling tidak selama 6 bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya ayat itu selalu setiap pagi lewat di rumah Sayyidah Fatimah dan Imam Ali dan mengucapkan Assalamualaikum ya ahla baiti Rasulillah. Nabi menyebut bahwa itulah ahlul bait. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya umat mengenal tentang siapa ahlul bait dan siapa yang akan melanjutkan. Setelah hadis Saqalain juga begitu, yang puncaknya adalah pada peristiwa Ghadir. Pada peristiwa Ghadir, Nabi sesuai dengan perintah Allah mendeklarasikan bahwa Imam Ali lah yang punya tugas untuk melanjutkan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan man kuntu maula fahadza aliyun maula. Di paling tidak kalau kita mau menyebut bahwa sejarah mulainya kita mengenal bahwa ada Syiah itu kapan? Menurut saya di sini pada peristiwa Ghadir. Jadi pada peristiwa Ghadir itu Nabi mendeklarasikan bahwa setelah aku adalah Imam Ali, dan saat itulah ada para pengikut Imam Ali. Walaupun boleh jadi belum terlalu mengkristal, ya, sangat umum, tapi setelah wafatnya Imam Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mungkin lebih kristal tentang keberpihakan kebagian sahabat kepada Imam Ali bin Abi Thalib sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang disampaikan oleh katakan ulama Ahlus Sunnah untuk menolak kepemimpinan Imam Ali bin Abi Thalib, saya rasa sesuatu yang sangat sulit, ya. Setelah peristiwa Ghadir itu tidak bisa dipungkiri, ya, disepakati oleh para ahli sejarah, di antara yang mungkin bisa dibaca ada namanya Ensiklopedia Sunnah Syiah. Itu ditulis oleh Dr. Ali As-Salus. Kalau tidak salah dia mungkin orang Kuwait, ya. Dia dalam sebuah penelitian disertasinya itu menyebutkan tentang dalam bahasa Indonesia judulnya itu Ensiklopedia Sunnah Syiah. Di buku itu dia satu persatu menyebutkan tentang keyakinan Sunni dan keyakinan Syiah. Dan dia bantahin, dia tolak berbagai hadis
yang diyakini oleh orang Syiah, misalnya ana Madinatul Ilm, Aliun babu itu ditolak, hadisnya doif, ada perawi fulan yang tidak bisa diterima, beberapa hadis lain dia sebutkan. Tetapi ketika menyebutkan tentang hadis ghadir, dia mengatakan untuk ini tidak bisa ditolak. Paling tidak ada 8 jalur dalam penelitian dia, 8 jalur periwayatan menurut kacamata Ahlus Sunnah tidak bisa ditolak. Ini sesuatu yang memang harus bisa diterima. Ini bagian dari data atau fakta yang menunjukkan bahwa ini benar-benar terjadi, bukan katakan hoax, bukan karangan sebagian orang. Enggak. Karena itulah kemudian ulama Syiah termasuk Ali As-Salus itu dalam bukunya Ensiklopedia Sunni Syiah itu menyebut bahwa tapi maksudnya Nabi Maula itu bukan pemimpin, tapi Maula itu punya banyak makna termasuk sahabat dan seterusnya. Tetapi kita para ulama Syiah misalnya kita dengan akal sehat kita akan mengatakan bahwa ya tidak mungkin Nabi hanya mengatakan sahabat di kondisi yang panas, kondisi sholat duhur di padang pasir, ribuan yang hadir selesai melakukan haji disuruh kumpul oleh Nabi hanya untuk itu. Sebagian lagi bilang enggak, saat itu ada permasalahan di kalangan kaum sahabat, ada perselisihan antara Imam Ali dengan beberapa sahabat. Terkait apa? Terkait ghanimah, terkait harta yang akan dibagi-bagi sesuai dengan harta rampasan perang setelah perang tertentu, setelah Imam Ali balik dari Yaman dan kemudian ada perang tertentu, saya lupa nama perangnya, yang kemudian mendapatkan banyak unta di situ. Maka antara Imam Ali dan beberapa sahabat itu berbeda pandangannya tentang pembagian unta itu. Maka Nabi mengumpulkan untuk mengatakan bahwa Ali yang benar. Ali yang benar dalam perselisihan itu. Dengan mengatakan man kuntu maula fa aliyun maula itu. Tapi juga menurut saya jauh lebih lemah ini daripada yang pertama. Karena kalau sekedar mau menyelesaikan perselisihan tidak perlu oleh Nabi dikumpulkan semua sahabat yang haji. Apa hubungannya dengan orang yang katakan dari Mesir, dari Syria saat itu, ya dari Syam, mungkin wilayah Palestina, Lebanon, ya Libanon. Nah, harus dikumpulkan juga oleh Nabi untuk hanya memutuskan antara Imam Ali dan beberapa sahabat lain. Ya tidak perlu, cukup yang berselisih saja dikumpulkan oleh Nabi. Nabi tinggal mengatakan, oh yang benar Ali bukan yang lain. Selesai. Tidak perlu dikumpulkan banyak orang. Dan tidak perlu khutbah panjang lebar. Hanya untuk itu. Tidak perlu juga di saat kondisi panas. Tidak perlu juga baca ayat Rasulullah tentang siapa yang paling berhak untuk mengurusi diri kita. Dan tidak perlu juga kemudian ada baiat, ada ucapan apa namanya itu, selamat. Tidak perlu juga ada para penyair yang kemudian menyampaikan syairnya. Semua menjadi nol, semua menjadi tidak bermakna kalau maksudnya hanya ingin memutuskan masalah itu. Jadi berbagai permasalahan atau berbagai alasan yang disampaikan saya kira lemah, dan itulah yang menjadi keyakinan kita bahwa memang Rasulullah sesuai dengan perintah Allah adalah diperintahkan untuk mendeklarasikan, merekomendasikan tentang pelanjut daripada Rasulullah yang dikenallah setelah itu dengan Syiah Ali, para pengikut Ali dan selanjutnya. Mungkin sementara sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz. Jika ada yang ingin bertanya sampai di sini tentang apa yang dijelaskan oleh Ustadz, kepada teman-teman yang di Zoom boleh angkat tangan sebelum dipersilahkan, dan teman-teman yang ada di sini juga boleh mengajukan pertanyaan. Saya lempar ke yang offline dulu. Ada pertanyaan? Oke, yang di Zoom Pak Andri.
Silahkan dibuka mic-nya. Ya, silakan. Mic-nya, Pak Andri. Andri mau bertanya atau gimana? Masih mute. Mic-nya mute. Mungkin karena gunakan itu, iya. handset barangkali. Oke, sudah bisa. Bisa dicoba lagi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus, Pak Andri. Ribu. Nah, apakah semua nabi juga upah risalahnya adalah mencintai Al-Qurba atau hanya khusus Rasulullah? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentang ayat surat yang kisah Talut, Al-Baqarah 247, Ustaz. Di situ ada nabi, tapi umat minta juga kepada nabinya seorang pemimpin, Malikah. Nah, pertanyaan saya juga sering dengar ada namanya ulama, ada umaro. Nah, dengan contoh ini apakah memang ada perbedaan antara ulama dan umaro, dan kemudian apa bedanya antara Malikah atau mungkin di ayat lain tentang Nabi Daud khalifah dan di Ahlul Bait imam atau ulil amri. Itu aja Ustadz pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama jelas, Ustaz? Oh ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau pertanyaan yang pertama tadi adalah bahwa apakah umat sebelum Nabi Muhammad, yakni para nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga punya kewajiban diperintahkan untuk mencintai Ahlul Bait alaihimussalam. Memang kalau kita maksudkan dengan perintah khusus sebagai kecintaan yang kemudian dari situ melahirkan adanya ketaatan, itu hanya ada pada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya sudah mempersiapkan para imam Ahlul Bait yang akan melanjutkan risalah dan perlu ditaati, ya, punya wilayah, itu adalah pada umat pasca Rasulullah. Tentu perintah ini hanya khusus untuk umat Rasulullah. Tapi kita juga dapatkan beberapa referensi yang memperkenalkan tentang Ahlul Bait itu sejak zaman nabi-nabi sebelumnya sebagai pribadi-pribadi mulia, pribadi-pribadi agung, yang bahkan dalam sebagian riwayat adalah juga menjadi katakan tempat sebagian nabi itu bertawassul dengan para imam Ahlul Bait, seperti pada apa yang disebut tentang Nabi Adam alaihissalam, ya. Pada ayat ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan di surat Al-Baqarah itu dengan ungkapan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Nabi Adam itu mendapatkan kalimat, beberapa kata yang diperintahkan untuk dia ungkapkan, dan kemudian dengan itu Allah menerima taubatnya. Nah, sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi Adam itu tawassulnya dengan Ahlul Bait, dengan Ahlul Kisah, dengan Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali dan Sayyidah Fatimah serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pada kasus Nabi Nuh
dan mungkin boleh jadi pada yang lainnya. Tapi kalau pertanyaannya adalah kewajiban untuk mencintai, kewajiban untuk mentaati dan seterusnya, itu adalah hanya pada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang kedua, seperti yang tadi saya singgung bahwa para nabi itu punya tugas. Salah satu tugasnya adalah menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Memang pada riwayat baik dalam artian hadis ataupun misalnya penukilan di ayat Al-Quran, ada sebagian nabi yang katakan berhasil untuk kemudian memimpin umatnya dan menjadi pemimpin dalam artian dalam artian sebagai sebuah kekuasaan di mana dia kemudian menggunakan otoritasnya untuk kemudian memimpin seperti Nabi Sulaiman misalnya, ya, Nabi Daud, ya, itu adalah nabi-nabi yang sempat untuk kemudian duduk di kursi kepemimpinan, Nabi Yusuf misalnya. Tapi ada nabi-nabi yang lain yang tidak begitu, tidak punya kesempatan untuk kemudian memimpin dan duduk sebagai pemimpin dan seterusnya. Namun di antara mereka ada yang kemudian mendelegasikan tugas kepemimpinan itu pada orang lain. Salah satunya seperti yang tadi ditanyakan berkenaan dengan pada ayat yang pada ayat yang berhubungan dengan, tidak salah itu Nabi Lut, ya, saat kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan adanya katakan pemimpin untuk berperang misalnya, ya, malikan nuqatil gitu, ya, ayatnya itu kurang lebih meminta untuk adanya komandan perang gitu, ya, yang kemudian menjadi kepanjangan tangan atau yang delegasi daripada nabi yang ada. Jadi memang beda-beda pada apa yang dinukil, apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Jadi boleh jadi menggunakan kata malik, tapi itu maksudnya nabi itu sendiri seperti Nabi Sulaiman misalnya. Tapi menggunakan kata malik juga boleh jadi tidak, orang lain yang didelegasikan misalnya pada seperti kasus itu tadi yang ditanyakan. Ya. Bagaimana Pak Andri, jelas ya? Pak Andri, ada tanggapan? Nggak ada ya? Ya, Tes. Oke. Silakan aja yang lain. Yang lain? Teman-teman yang ada di kelas atau yang ada di Zoom, silahkan bertanya, memanfaatkan sisa waktu kurang lebih 15 menit ini untuk kita dalami apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Bek, mulai dari definisi apa yang disebut dengan Ahlul Bait sampai dengan sejarah dimulainya Syiah itu. Mungkin di chat. Ya, teman-teman juga bisa menuliskan di chat kalau tidak memungkinkan untuk open mic. Pak Mukri mau bertanya? Kalau nggak ada bertanya, nanti Ustadz Abdullah Bek akan menutup dengan closing statement atau pelajaran penutup pada materi kali ini.
Ya, mungkin dilanjut dulu Ustaz sebagai penutup atau closing pelajaran hari ini. Ya, mungkin untuk sementara menutup pembahasan kita, untuk kemudian boleh jadi kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya adalah menjawab sebuah pertanyaan yang barangkali juga ada di benak kita, bahwa mengapa pada kenyataannya fakta sejarah itu kemudian tidak terjadi apa yang kemudian tadi kita sebutkan sebagai apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat Imam Ali, dan itu tidak terrealisasi. Yang terjadi adalah sesuatu yang lain. Apalagi kemudian bahwa kalau mau dilihat pada jumlah misalnya adalah relatif lebih sedikit yang komit, yang loyal, yang kemudian melanjutkan dan berpegang teguh dengan apa yang sudah digariskan oleh Nabi. Mengapa yang terjadi demikian? Jawabannya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya, begitu juga para imam selanjutnya, yang juga kita dapatkan pada para nabi sebelum Nabi Muhammad, itu punya satu kesamaan dari sisi bahwa tidak melakukan apa yang kita sebut dengan katakan represif, paksaan kepada umat, kepada siapapun, tetapi dibiarkan memang setiap orang punya hak pilihnya untuk bahkan beriman atau tidak beriman. Ya, beriman kepada Allah, Nabi, ataupun juga pada para imam. Sehingga karena memang dibuat atau diberi kelonggaran orang untuk kemudian secara bebas mau menerima atau tidak, tentu dengan konsekuensi, ya, kita bicara tentang bahwa akhirat dan semacamnya, ya, tetapi pada di dunia itu tidak ada kemudian gerakan atau tindakan misalnya represif yang kemudian memaksa untuk kemudian menerima. Nah, itu pada misalnya pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali tidak kemudian memaksakan kehendaknya atau apa yang sudah menjadi haknya, otoritasnya, tapi beliau membiarkan begitu saja, kecuali ketika kemudian punya dampak negatif kepada katakan keamanan umat atau jiwa, ya, sehingga ada peperangan dan semacamnya. Itu adalah sudah langkah terakhir yang bisa dilakukan oleh Imam Ali untuk kemudian dalam upaya penyelamatan jiwa dan penyelamatan akidah. Tetapi bahwa orang dibiarkan untuk tidak kemudian dipaksa, itu adalah sesuatu yang nyata kita saksikan pada kehidupan para imam sejak Imam Ali dan bahkan Rasulullah dan bahkan para nabi. Ini coba kita lihat pada kisah Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh alaihissalam itu disebut oleh Al-Quran berdakwah 950 tahun. Tetapi yang ikut beliau di atas kapal itu, yang kemudian selamat daripada banjir besar, itu katanya tidak lebih dari sekitar 80 orang. Kalau kita mungkin sudah betul-betul putus asa. Bayangin misalnya saya di satu desa, misalnya desa kecil, dakwah misalnya 10 tahun dakwah dapat 1 orang misalnya. Waduh, itu gagal sekali nih dakwah saya dan putus asa, udah saya tinggalkan itu. Tidak ada lagi ceramah, tidak ada lagi dakwah. Tapi Nabi itu tidak begitu. Nabi itu dengan sabar, sudah memang dapat karunia sabar luar biasa dari Allah. 950 tahun hanya dapat 80 orang. Lah itu yang lain membangkang, yang lain tidak ikut.
Bahkan menghina ketika Nabi Nuh buat kapal itu diolok-olok. Loh, kok buat kapal di alun-alun misalnya kan? Bukan, orang buat kapal itu kan di dekat pantai. Sehingga kemudian kapalnya dipakai di lautan. Ini enggak, buat kapal di alun-alun, di tengah kota. Jadi bahan ejekan itu. Jadi tempat sampah itu kapal yang dibikin oleh Nabi Nuh saat itu. Orang mencemooh, membuang sampah, mungkin meludah dan semacamnya. Nabi Nuhnya terus tidak berhenti mengajak mereka, ayo ikut kami, ayo bertaubatlah kalian, ayo dengarkan apa yang saya sampaikan, ini adalah perintah Tuhan dan seterusnya. Tapi umatnya itu digambarkan di Al-Quran itu menutup telinganya dengan jari-jarinya, menutup wajahnya dengan pakaiannya. Itu boleh jadi adalah kata kiasan. Mereka tidak mau dengar, ya udah. Nabi Nuh tidak mau maksa mereka, yang akhirnya yang mau ikut silakan ikut, yang tidak juga dibiarkan dan akhirnya ya tenggelam. Bahkan ada yang disebut oleh Al-Quran juga sebagai anaknya sendiri yang tidak ikut, walaupun ada penafsiran juga bukan boleh jadi bukan maksudnya anak biologis, boleh jadi anak angkat misalnya atau semacamnya. Tapi intinya bahwa orang terdekat itu pun tidak ikut dan bahkan tenggelam. Tapi itu memang adalah bagian daripada sunnah bahwa para nabi itu tidak memaksa. Sehingga dengan demikian juga pada kita bisa memahami apa yang terjadi kepada Rasul dan apa yang terjadi kepada para imam setelah Rasulullah SAW. Ditambah bahwa ini bukan berarti kegagalan seorang nabi atau bahkan kegagalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berhasil itu ukurannya bukan jumlah. Ya, ukurannya bukan jumlah. Tetapi keberhasilan itu artinya bahwa seorang nabi itu sudah melaksanakan tugasnya dengan tekun, dengan istiqomah, dengan sabar, dengan berbagai apa yang didapati intimidasi, penolakan, tapi tetap sabar, itulah keberhasilan. Jadi Allah SWT memilih para nabi dan nabi-nabi itu tangguh, termasuk tentu yang paling sabar di antara yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berhasilnya di situ, bukan berhasil dari angka. Kalau kita lihat angka pengikut, ya angkanya sangat kecil. Pada semua nabi adalah sangat kecil. Tidak ada angka besar yang kemudian kita katakan itulah misalnya keberhasilan. Al-Quran menjanjikan di akhir zaman baru bahwa agama ini akan berada di atas yang lain. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Barangkali itu adalah di zaman Imam Mahdi, ya, yang itu mungkin akan terrealisasi. Maksudnya boleh jadi di situ, karena kalau sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi mesti. Jadi itu juga bukan kegagalan, karena memang diberikan orang untuk memilih, maka orang akan punya kebebasan, dan disitulah juga nilai kebaikan kalau orang kemudian memilih ketaatan, memilih untuk baik, tidak membangkang, tidak kemudian meninggalkan nabinya dengan pilihannya. Itu mungkin sementara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi thayyibin at-tahirin. Ala nabi wa alihi salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Abdullah Bek yang telah memberikan waktunya dan tenaga serta pikirannya untuk memberikan hikmah dari materi sejarah Islam Syiah pada sore hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi, dan mungkin sampai insya Allah pekan kedua Ramadan, dan mungkin ada perubahan jadwal. Saya umumkan dari sekarang, yaitu setiap sore nanti jadi ada program ngabuburit ilmu di ICC Jakarta, insya Allah sambil menunggu buka puasa nanti
akan ada kelas-kelas sore termasuk Ustadz Abdullah Baik dengan materinya Islam sejarah Islam Syiah sore. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Abdullah Baik dan teman-teman yang bertahan di Zoom baik di offline dari pagi sampai sore. Mudah-mudahan majelis ini menjadi berkah di bulan yang penuh berkah ini. Sekian dari panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama sesi hari ini. Mohon maaf semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.